Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Tamarahati, NPM 2020-215065, selaku moderator pada presentasi kelompok 7 dalam pembahasan penalaran dalam tulisan tata tulis dan aspek mekanik. Dan pada presentasi kali ini saya tidak sendirian, saya bersama anggota kelompok saya yang lainnya. Silakan kepada anggota kelompok saya yang lainnya untuk bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, saya Devita Amalia, NPM 2020-215-00033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurrohana, NPM 2020-215045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, NPM 2020-215009. Oke, baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian mengenai arti dari kata penalaran atau reasoning. Penalaran atau reasoning adalah suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, atau petunjuk menuju suatu kesimpulan. Dengan kata lain, penalaran adalah proses berpikir yang sistematik dan logis untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Bahan pengambilan kesimpulan itu dapat berupa fakta, informasi, pengalaman, dan pendapat para ahli atau otoritas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Amalia. Kepada Devita Amalia, saya persilahkan. Tata tulis, penulisan huruf. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar. A. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awalan kalimat. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, termasuk ganti untuk nama Tuhan. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur, nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, serta surat kabar yang dikutip dalam karangan. B. Huruf miring dalam cetakan biasanya digunakan untuk penegasan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. C. Huruf miring dalam cetakan biasanya dipakai untuk menulis kata ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang sudah disesuaikan dengan ejaannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurrohana. Kepada Siti Nurrohana, saya persilahkan. B. Penulisan kata. Kata dasar adalah kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata turunan. A. Imbuhan yang dari awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. C. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Bentuk ulang adalah bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Gabungan kata. A. Gabungan kata yang lazim disebutkan kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. B. Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin menimbulkan salah pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang berkaitan. C. Gabungan kata berikut ditulis serangkai karena hubungannya sudah sangat padu, sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua kata. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau sebagai bentuk singkat kata aku dan engkau. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap kata yang sudah dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Kata sandang si dan sang. Kata
Si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel a, partikel lah dan partikel kah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. B, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. C, partikel per berarti demi dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Kepada Rahma, saya persilahkan. C. Pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik. A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. B. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf pengkodean suatu judul bab dan subbab. C. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu. 2. Tanda titik koma. A. Tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. B. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. C. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat kompleks yang tidak cukup dipisahkan dengan tanda koma demi memperjelas arti secara keseluruhan. 3. Tanda koma. A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembagian. B. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. C. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Amalia. Kepada Devita Amalia, saya persilahkan. Syafi'i 1988 halaman 45 mengemukakan bahwa syarat-syarat untuk menghasilkan tulisan yang baik tersebut adalah kemampuan untuk mengemukakan masalah yang akan ditulis, kepekaan terhadap kondisi pembaca, kemampuan menyusun rencana penulis, kemampuan menggunakan bahasa, kemampuan memulai tulisan, dan kemampuan memeriksa tulisan. Aspek mekanik berisi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam hal penguasaan aturan penulisan, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, pendataan paragraf, dan kejelasan tulisan tangan. Kesimpulan pada pembahasan penalaran dalam tulisan tata tulisan aspek mekanik adalah penalaran atau reasoning adalah suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, atau petunjuk menuju suatu kesimpulan. Kaidah tata tulis terdiri dari 3. Yang pertama, penulisan huruf. Yang kedua, penulisan kata. Dan yang ketiga, penggunaan tanda baca. Serta aspek mekanik menulis terdiri dari 5. Yang pertama, penguasaan aturan tulisan. Yang kedua, penggunaan tanda baca. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital. Yang keempat, penataan paragraf. Serta yang kelima, kejelasan tulisan tangan. Oke, baik, cukup sampai di sini presentasi kelompok 7 dalam pembahasan penalaran dalam tulisan tata tulis dan aspek mekanik. Saya berharap kalian semua dapat memahaminya dan saya memohon maaf apabila dalam presentasi tersebut terdapat kesalahan dalam penyebutan katanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.